sampai 20 menit lah Ibu kira-kira. Ibu kira-kira berkenan nggak? Iya, berkenan ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya sama rekan saya mau ngejelasin tentang materi etika batuk. Nah, sebelumnya di sini kita mau melakukan penyuluhan sekitar 10 sampai 20 menit ya Ibu-ibu. Iya. Oke, baik di sini sebelumnya ibu-ibu gini, di sini ibu-ibu ada yang kalau pagi-pagi suka batuk-batuk nggak atau ngerasa tenggorokannya gatel banget? Iya, kadang-kadang. Gatel ya? Iya. Nah, jadi batuk itu merupakan cara tubuh untuk membersihkan saluran nafas dari kuman, debu ataupun yang ada yang tadi sudah saya jelaskan, kuman, debu, kotoran nanti dan lain sebagainya dari saluran pernafasan kita yang sekiranya mengganggu. Nah, tapi batuk yang tidak ditutup atau batuk yang kayak misalnya batuknya maaf ya dicontohin ya, batuk sembarangan gitu, itu dapat menyebarkan virus-virus atau ya virus ataupun bakteri ataupun kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Nah, nanti efeknya apa? Nanti efeknya bisa menyebar ke orang lain. Jadi di sini ada beberapa resiko nih Ibu jika kita tuh batuk sembarangan. Seperti yang udah dijelasin sama Rayana tadi, kalau batuk sembarangan itu kan bisa menyebarkan kuman. Nah, kumannya itu yang menyebar di udara dapat menularkan penyakit kepada orang lain dan orang di sekitar kita. Iya, menular. Nah, resiko jika kita batuk sembarangan yang ini, kita bisa menularkan penyakit kepada orang lain, terus meningkatkan resiko infeksi saluran napas, terus bisa memperburuk kondisi kesehatan, terutama pada lansia, karena daya tahan tubuh lansia ini kan sudah mulai menurun ya. Gitu. Jadi oleh karena itu ibu-ibu kalau misalnya batuk itu bisa banget ditutup mulutnya atau hidungnya itu menggunakan tisu atau bisa pakai masker. Nggak boleh pakai tangan doang. Iya, nggak boleh pakai tangan, pakai tisu bisa. Atau juga bisa menggunakan siku bagian dalam kayak gini tuh, kayak gitu. Iya. Yang ada baju dengan gitu kan. Boleh kayak gitu juga. Ayo praktekin. Langsung. Nah, selanjutnya apa lagi yang kapan harus aktivitas? Jadi kapan sih kita itu harus ke fasilitas kesehatan kalau batuk? Sebenarnya batuk ringan itu tuh bisa sembuh kalau kita menjaga istirahat dengan cukup, terus menjaga kondisi kesehatan. Tapi ada beberapa tanda bahaya nih ibu-ibu yang bisa untuk kita tuh segera ke fasilitas kesehatan. Yang pertama ini ada demam tinggi. Nah, demam tinggi ini tuh bisa menandakan adanya infeksi. Jadi kita tuh harus segera ke fasilitas kesehatan untuk periksa. Terus abis itu sesak napas, sulit bernapas atau napasnya pendek-pendek, terus batuk berdahak berwarna hijau, kuning atau kayak bercampur sama darah gitu. Iya. Susah juga dikeluarin dahaknya susah. Iya, itu. Lalu batuknya itu lebih dari 2 minggu. Nah, batuk lebih dari 2 minggu ini tuh bisa menandakan adanya infeksi nih Bu di saluran napas atau mungkin juga ada penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, terus nyeri dada saat kita bernapas atau pas batuknya itu. Jadi kalau ibu-ibu merasakan tanda-tanda seperti itu tadi, boleh banget tuh segera periksa ke fasilitas kesehatan seperti klinik, rumah sakit atau puskesmas. Karena semakin cepat kita mendapatkan tindakan atau periksa ke fasilitas kesehatan tersebut, semakin cepat juga kita dapat pengobatan yang tepat gitu. Terutama kan pada lansia ini kan kondisi kesehatan itu wajib dijaga banget ya. Sekiranya batuk dan batuknya kayaknya parah banget kayak batuk setiap saat, ibu disarankan pakai masker, makan sayur, banyak makan buah, otomatis kita sering dapat asupan vitamin, nutrisi, mineral, serat dan lain sebagainya. Otomatis itu bikin imun ibu-ibu menjadi tinggi kembali. Selanjutnya istirahat yang cukup. Kalau misalnya seharian udah beraktivitasnya udah capek, kan ibu-ibu ya, kalau misalnya dari pagi, siang, sore beresin rumah, apa ngapain. Nah, malamnya kan capek. Nah, usahain kalau malam langsung tidur, abis isya atau jam 9 lah udah bisa tidur, jangan keseringan begadang. Nah, yang terakhir rutin berolahraga. Mungkin rutin berolahraga di sini yang simpel ya, kayak pemanasannya kayak tadi Budi Mirah contohin, atau misalnya jalan pagi gitu kan, sinar matahari bagus tuh buat. Ini ibu ada yang masih kurang paham nggak? Apa yang mau ditanyain? Udah biasa. Iya. Ya kalau batuk kan kadang-kadang di dada sakit ya. Terus kalau yang batuknya itu banget ya, sampai orang pada pipis ya. Ini untuk penjelasan etika batuk dari saya dan teman saya sudah cukup dulu. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada namanya batuk efektif ibu-ibu. Jadi dia ini teknik batuk yang dilatih untuk memudahkan ibu-ibu ini mengeluarkan dahak dari saluran pernafasannya. Jadi
biar juga memudahkan biar kita nggak sesak nafas gitu Bu. Jadi biar udah nggak gatel lagi gitu tenggorokannya. Nah manfaatnya apa aja? Manfaatnya yang pertama pastinya akan memudahkan dahak itu keluar secara maksimal gitu ya Bu Ibu ya. Lalu juga dia bisa mengurangi sesak nafas, lalu membersihkan sumbatan pernafasan dan juga melatih otot-otot pernafasan ibu-ibu nih. Pertama-tama ibu-ibu tuh duduk tegak Bu, jangan bungkuk. Bisa nggak pakai bantal boleh, asalkan tegak. Kalau diri gimana? Diri boleh, tapi itu tarik nafas, tahan selama 3 detik, hembusin nafas. Hembusinnya itu bukan dari hidung Bu, dari mulut, bibirnya kayak gini, mencucu gitu. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Keluarin batuknya kuat-kuat. Jadi tarik nafas, langsung gitu. Nah, jadi batuk seperti itu dinilai batuk kuat ibu yang bisa dorong dahak keluar dari saluran nafas. Kan ya, makanya diajarin batuk efektif gimana. Jadi biar bisa sekali 2 kali batuk tuh langsung udah nggak gatel lagi gitu. Jadi tidak tersulut lagi jalan nafasnya. Kan atau pakai masker. Tapi kalau misalnya ibu-ibu nggak ada tisu atau masker nih, bisa pakai siku tangan dalam. Karena kalau misalnya kita langsung di sini pakai gitu ibu, makanya nggak boleh pakai tangan tuh langsung diginiin. Atau kalau misalnya ibu-ibu lupa nih, terus langsung pakai tangan, bisa langsung cuci tangan ibu. Ibu tahu kan cuci tangan 6 langkah gimana? 6 langkah? Gini saya contohin dulu. Jadi yang pertama nanti kan ibu-ibu naro sabunnya nih, ya kan? Terus sabunnya di arahnya memutar gini yang pertama. Nah setelah itu ya kayak gitu. Lupa tuh nempel di sini Kalau udah lanjut pakai ini langsung cuci tangan ini. Menggosok punggung tangannya ini kanan kiri. Setelah sininya, setelah jarinya. Nah setelah itu mengunci gini. Nah ya gini. Ya. Habis itu jempolnya ibu-ibu, jempolnya digini nih. Ya. Setelah itu begini diputar-putar di sininya. Ya, biar kukunya juga ikut bersih. Ini. Nah, baru deh setelah itu bisa dibilas pakai air mengalir. Iya, benar. Itu yang paling Makanannya juga dijaga Pola makannya. Iya, pola makannya. Ada lagi ibu-ibu mungkin yang mau ditanyain? Kalau Nin suka makan gorengan. Penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap sama tadi penjelasan. Maaf ya ibu ya. Terima kasih juga ibu-ibu udah nyempetin datang pagi-pagi ya. Kita senang banget udah begini ngeliat